Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membecak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Setiap kita tentu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, tergantung fungsinya. Kalau bapak memiliki fungsi, ya sebagai bapak tugas-tugasnya macam-macam hal terkait dengan kebapaannya. Demikian juga ibu, juga pelajar, juga mahasiswa, juga suster, romo, buder, semua akan memiliki tugas yang terkait dengan fungsi dia. Nah, Injil hari ini mengajak kita memiliki spiritualitas dalam hal mengerjakan tugas. Kalau kita mengerjakan tugas yang menjadi kewajiban kita, apalagi terkait dengan pelayanan, semangat apa yang kita hidupi? Ada banyak pribadi-pribadi yang merasa ampang, kering, atau merasa tidak dihargai dalam suatu pelayanan. Ketika mengatakan, "Sudah saya," basa Jawane, "tak abot-aboti," atau "tak rewangi, tak labui," itu kan. Seperti itu, sudah kulakukan apa yang terbaik baginya menurut ukuran saya. Lah kok nggak ada ucapan terima kasih sama sekali? Oh, titenono gitu kan. Kadang-kala orang seperti itu, sangat manusiawi. Ketika orang yang kita bantu tidak mengatakan terima kasih. Bahkan zaman sekarang pelayanan pun sudah erat kaitannya dengan bisnis. Bukan hanya kata-kata terima kasih, tetapi disertai dengan nomor rekeningnya berapa, amplopnya berapa, itu kan. Hari ini kita diajak dalam pelayanan, mari kita pegang sabda Tuhan hari ini. Apa sabda Tuhan hari ini? Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Kalau kata-kata Tuhan ini kita pegang, kita tanam dalam diri kita, dan menjadi rema, artinya semacam referen yang terus-menerus kita ulangi dalam batin kita. Tugas-tugas yang dilimpahkan kepada kita itu akan kita jalani dengan sukacita. Karena merasa apa? Ya, kami ini hanya pelayan yang memang harus menjalankan tugas seperti itu, tidak menuntut lebih. Apalagi dalam pelayanan, Tuhan sudah memberikan lebih apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Sebelum kita melakukan tugas kita, bahkan Tuhan sudah memberikan perskot DP. Sebentuk apa misalnya? Kesehatan kita, kemampuan kita, potensi kita, talenta kita. Itu semacam perskot Tuhan dalam hidup kita, agar kita bisa melayani dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudara bisa membayangkan kalau orang sakit itu tidak bisa apa-apa. Maka yang sehat-sehat pun bersyukur Tuhan masih mempercayakan pelayanan-pelayanan itu kepada Anda yang sehat.
Bukan berarti yang di rumah yang sedang sakit tidak bisa melayani, tidak. Anda yang di rumah yang sedang sakit pun pelayanannya misalnya pelayanan doa untuk mereka yang sehat, supaya tidak gaya, supaya tidak sombong, supaya tidak warna-warna macam-macam, tapi bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya. Moga-moga sabda Tuhan hari ini memberikan bekal untuk kita. Siapa sih kita di hadapan Allah? Apalagi kalau kita sudah menjalankan tugas mengatakan aku kok, gitu kan, kesombongan. Padahal Tuhan sudah memberikan DP sebaik-baiknya, setepat-tepatnya untuk kita masing-masing. Kalau saya setelah misa, biasanya di sakresti bersama dengan petugas liturgi, saya akan mendoakan doa yang selalu sama. Mungkin prodiakon lupa atau misdinar juga lupa barangkali. Saya akan mendoakan begini: semoga pelayanan ini berguna bagi pengudusan hidup kami, dan makin besarlah kemuliaan namamu kini dan sepanjang masa. Itu selalu yang saya doakan. Karena itu terkait dengan pengurapan minyak krisma saat saya tabisan dulu. Rumusannya kurang lebih sama, diurepi tangan itu oleh Osco. Semoga dengan pengudusan nama Allah dimuliakan. Moga-moga semua pelayanan kita terkait dengan tanggung jawab kita semangati itu. Kami hanya pelayan, dan Tuhan sudah memberikan perskot di awal apapun yang kita butuhkan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.